بالحب تلقاك البدور ضيفا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pepatah yang mengatakan mulutmu harimaumu. Rasanya pepatah ini sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kata yang terucap dari lisan kita kecuali atasnya raqibun atid, ada malaikat yang siap mencatat setiap kata-kata yang terlontar dari lisan kita. Maka saudara-saudariku, ibarat kata orang, luka kena sayatan, sakitnya bisa diobati. Kita kasih obat merah, kita kasih obat-obatan yang lain, insya Allah akan bisa segera sembuh. Akan tetapi luka akibat lisan, akibat kata-kata, susah untuk dicari obatnya. Dikarenakan inilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabat terdahulu dan orang-orang salafus saleh terdahulu, mereka amat sangat menjaga lisan mereka. Mereka sangat takut tergelincir dari kesalahan-kesalahan lisan mereka. Bahkan tidak sedikit para sahabat yang senantiasa berkata kepada lisannya agar supaya lisannya ini tidak mengatakan kata-kata kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari sudah berpesan kepada kita. Apa kata beliau? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah kata-kata yang baik atau lebih bagus diam. Karena memang iman kita yang ada di hati kita bisa dilihat dari kata-kata yang terlontar atau terucap dari lisan kita. Karena tidak akan lurus keimanan seseorang sampai hatinya lurus, dan tidak akan lurus hati seseorang sampai lisannya yang lurus. Banyak sekali bahaya kalau kita tidak bisa menjaga lisan kita. Maka peribahasa kita sering kita dengar, mulutmu harimau. Karena memang bahaya sekali saudara-saudariku. Setiap kata yang terlontar terucap dari lisan kita itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya, na'udzubillahi min dzalik, lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini yang seyogyanya kita pergunakan untuk berzikir kepada Allah, yang seharusnya kita pergunakan untuk membaca kalamullah, perkataan-perkataan Allah, perkataan-perkataan Rasulullah, yang seharusnya kita gunakan untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tetapi malah kita pergunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala ini hanya untuk menghibah saudara-saudari kita. Hanya untuk menceritakan
kejelekan-kejelekan saudara-saudari kita. Kita pergunakan hanya untuk mengadu domba saudara kita dengan orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Sungguh perkara ini sangat amat besar kalau seandainya kita tidak memperhatikan setiap kata yang terlontar dari lisan kita. Lidah tak bertulang, kata orang, sehingga dia mudah berbolak-balik kata. Sekarang dia berkata A, sedetik kemudian bisa jadi dia berkata B. Sedetik kemudian bisa dia jadi berkata C. Itulah lisan. Kalau seandainya kita tidak pandai menjaga, kita tidak pandai mengontrol setiap kata yang terucap dari lisan kita. Suatu ketika Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh seorang laki-laki. Lalu laki-laki ini berkata, "Berikanlah wasiat kepadaku, hai Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Apa kata Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Amsik alaika hadza." Nabi memegang lisannya. Dia berpesan kepada seorang laki-laki ini, peganglah olehmu lisanmu, atau jagalah lisanmu olehmu. Betapa banyak orang tergelincir karena lisannya. Betapa banyak orang terjerumus ke dalam perbuatan dosa, perbuatan maksiat karena lisannya. Maka oleh karena itu, saudara-saudariku, jangan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita, memberikan karunia kepada kita berupa lisan, tetapi malah kita pergunakan untuk sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pergunakan malah untuk membuat Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kita. Bayangkan, membicarakan aib saudara kita, sesuatu yang tidak disukai oleh saudara kita, lalu kita bicarakan kepada orang lain. Ini adalah perkara dosa-dosa besar. Bayangkan saudara-saudariku, kalau kita tidak mewaspadai diri, kalau kita tidak mewaspadai untuk menjaga lisan kita, maka na'udzubillah, apa yang digambarkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang terlontar dari lisan kita sementara kita tidak tahu kebenarannya, maka kelak akan dicampakkan ke dalam neraka yang dalamnya baru sampai kita ke dalam neraka itu sab'ina kharifan, 70 tahun. Bayangkan saudara-saudariku, begitu tersiksanya kita, na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Orang-orang, begitu tersiksanya orang-orang yang tidak pandai menjaga lisannya. Maka tidak heran kalau kita melihat salah satu ciri daripada orang munafik adalah idza haddatsa kadzaba. Setiap dia berucap, dia berbohong. Inilah ciri-ciri orang munafik. Berbohong adalah perbuatan lisan. Dan ini dikategorikan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam ciri-ciri orang munafik. Kesimpulannya saudara-saudariku, jangan sampai lisan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita habiskan untuk
melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan-perbuatan maksiat. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seluruhnya. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.